Banyak manusia mengharapkan kekuatan dan kemuliaan. Mereka datang kepada selain Allah, merendah di hadapan mereka, padahal dia merupakan sesama makhluk yang butuh seperti dirinya. Pada saat dia memberi, tidak mungkin dia memberi tanpa tujuan. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia, yang maha perkasa, yang maha kaya. Di saat dia memberi hambanya, dia maha kaya, dia tidak butuh kepada hambanya. Apabila Allah membuka rahmatnya bagi seseorang, tak ada seorang pun yang kuasa untuk menutup. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Tapi di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan rahmatnya, tak ada seorang pun yang kuasa untuk melepasnya atau membukanya. Jadi Al-Aziz yang maha perkasa, di mana kekuasaannya, kehendaknya berada di atas segala sesuatu, dan tidak ada sesuatu yang berada di atasnya atau yang kuasa untuk beralat keputusan, kebijakan, dan kehendaknya. Begitu juga corona, ikhwan dan akhwat. Begitu pula berbagai macam wabah, semua dalam kendali genggaman Allah. Dia tidak sama sekali menyerang seseorang melainkan dengan izinnya. Sedangkan orang yang mendekat, berlindung, bernaung, berpegang kepada Allah, masakah Allah akan membiarkan virus-virus tersebut menyerang dirinya? Yang bekerja dalam bisnis obat-obatan, mereka menyebarkan virus, lalu mereka menyebarkan dan menjual vaksin-vaksinnya. Untuk meraup keuntungan, mereka rela mengorbankan masyarakat banyak. Dan ini bukan hanya terbatas pada satu negara. Banyak orang-orang semacam ini di setiap negara, kecuali mereka orang yang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik, falakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendengar dan pemirsa radio televisi Silaturrahim. Salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Pagi hari ini alhamdulillah kita berjumpa kembali di bawah naungan Al-Quran, masih dengan tema mengenal Allah melalui asma-Nya, memahami asma Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayatnya. Pada hari ini kita ingin memahami salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Aziz. Al-Aziz dalam bahasa Arab, alladzi yuqhiru wa la yuqhar. Dia yang menundukkan, menguasai segala sesuatu dan tidak ada sesuatu yang berada di atasnya. Jadi Al-Aziz, dialah yang maha perkasa. Tidak ada keperkasaan di atasnya. Segala sesuatu berada dalam genggaman dan kendalinya.
Banyak manusia mengharapkan kekuatan dan kemuliaan. Mereka datang kepada selain Allah, merendah di hadapan mereka, menadahkan kedua tangannya dengan penuh harap, tanpa disadari perbuatannya telah menjatuhkan martabatnya. Karena dia melakukan hal ini di hadapan sesama makhluk seperti dirinya, membuat dirinya penuh dengan ketergantungan, ketakutan, hingga sikap dan perbuatannya semua dikendalikan oleh orang-orang yang menjadi tujuan dan harapannya. Padahal dia merupakan sesama makhluk yang butuh seperti dirinya. Pada saat dia memberi, tidak mungkin dia memberi tanpa tujuan. Seandainya dia memberi, yang diberikan sedikit dari sisa-sisa makanan yang jatuh dari hidangan makanannya. Belum lagi ungkitan yang akan menjadi sebutan pada saat dia marah. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia, yang maha perkasa, yang maha kaya. Di saat dia memberi hambanya, dia maha kaya, dia tidak butuh kepada hambanya. Tapi pemberiannya betul-betul atas dasar rahmat, kasih, dan juga kedermawanan dirinya. Dia maha kaya, maha perkasa, maha bijaksana, maha pengasih dan penyayang. Nama-nama ini saling berkaitan satu dengan lainnya. Oleh karena itu Allah berfirman, ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, ketahuilah, sesungguhnya kalian yang butuh kepada Allah. Karena kehidupan kalian seluruhnya bergantung pada Allah, baik kalian sadar atau tidak kalian sadari. Sedangkan Allah maha kaya, tak butuh pada kalian. Oleh karena itu, bila kalian membutuhkan sesuatu, datang kepada Allah Tuhanmu, karena seluruh harapanmu terdapat di tangannya. Bila kamu takut menghadapi sesuatu, berlindunglah kepada Allah, karena segala sesuatu berada dalam kendalinya. Baik itu ancaman yang datang dari sesama manusia seperti kamu, ancaman yang datang dari berbagai macam bencana alam seperti badainya, gempanya, banjirnya, kebakarannya, atau dari ancaman virus dan bakteri, semua bekerja dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu berlindung kepadanya, masakah Allah akan menyia-nyiakan kamu? Tapi kalau kamu lupa kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan melupakan kamu. Sebagaimana firman-Nya, nasullaha fanasiyahum, mereka lupa kepada Allah, Allah juga melupakan mereka. Nah, orang-orang seperti ini keadaannya benar-benar amat kritis. Satu hari, ketika Nabi bersama para sahabatnya kembali dari peperangan, beliau di waktu siang panas terik berkemah bersama para sahabatnya. Lalu masing-masing sibuk dengan pekerjaan mereka sesuai dengan pembagian tugas. Sebahagian lagi mengambil air. Seorang muhajir dan seorang ansor bertengkar pada sumur yang menyediakan air bagi mereka. Sang ansor ketika dia bertengkar berteriak memanggil kaum ansor di sekelilingnya. Wa ansara. Begitu pula sang muhajir juga memanggil teman-temannya kaum muhajirin. Pada saat seorang munafik, itu dedengkot munafik mereka yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul mendengarkan hal ini, langsung dia mengatakan,
mulai mereka merajalela. Mereka datang ke tempat kami naungi mereka. Kami utamakan mereka atas diri kami dan keluarga kami. Mereka dulu dalam keadaan lemah, setelah mereka kuat, mulai mereka melakukan tindakan-tindakan intimidasi terhadap kami. Lalu dia mengucapkan ucapan dia, wala in raja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Bila kami kembali ke Madinah, kita orang-orang yang mulia akan mengusir mereka orang-orang yang hina. Maksudnya Ibnu Ubay yang merasa diri mereka dari kalangan mulia bersama kaumnya akan mengusir Nabi bersama para sahabatnya yang datang berhijrah. Ucapan ini terdengar oleh salah seorang sahabat Nabi yang masih kecil. Artinya masih kanak-kanak. Dia datang ke hadapan Rasul mengadukan apa yang diucapkan oleh Ibnu Ubay bin Salul. Begitu Nabi mendengarkan hal ini, untuk meredam fitnah agar tidak terjadi perselisihan, pertengkaran akibat dari kata-kata tersebut, Nabi mengatakan, robohkan kemah. Mari kita melanjutkan perjalanan. Akhirnya para sahabat terheran-heran mengapa Nabi melakukan hal yang tidak biasa. Melanjutkan perjalanan di waktu siang pada saat panas terik. Akhirnya mereka mentaati Nabi, membongkar kemah mereka, melanjutkan perjalanan. Setelah mereka letih lelah, akhirnya mereka beristirahat. Mereka semua beristirahat dan tidur dalam keadaan lelap. Nabi ditanya, mengapa ya Rasulullah kamu melakukan hal ini yang tidak biasa kamu lakukan? Nabi mengatakan, kamu tidak mendengar apa yang diucapkan Ibnu Ubay bin Salul. Kalau dibiarkan pembicaraan ini menyebar di antara mereka, akan membuka jalan bagi syaitan untuk menimbulkan pertentangan. Oleh karena itu kita melanjutkan perjalanan untuk membuat mereka tidak punya kesempatan untuk membicarakan hal ini. Akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Munafiqun ayat 8. Yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Mereka berkata, maksudnya orang-orang munafik, seandainya kami kembali ke Madinah, kita orang-orang yang mulia akan mengusir mereka orang-orang yang hina. Maksudnya Nabi bersama kaum muhajirin. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Sesungguhnya kemuliaan, keagungan, keperkasaan hanyalah milik Allah. Kemudian Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Rasulnya didukung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemuliaannya. Begitu pula orang-orang yang beriman kepada Allah. Bila mereka tulus beriman, mereka akan berada dalam kedudukan yang mulia. Karena Allah yang memuliakan mereka. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Tapi sungguh sayang orang-orang munafik tidak mengetahui hal ini. Ketika ayat ini turun, dibacakan kepada Ibnu Ubay, Ibnu Ubay bersumpah-sumpah tidak mengatakan hal tersebut. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu apa yang diucapkan, apa yang dikeluarkan dari sumpah, semua merupakan kebohongan. Sedikit demi sedikit wajah Ibnu Ubay bin Salul terbuka di tengah-tengah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pasukan kembali ke Madinah. Sebelum masuk ke kota Madinah, Abdullah bin Ubay dicegat oleh putranya. Saya tidak akan mengizinkan kamu masuk sampai Rasulullah mengizinkan kamu. Akhirnya Ibnu Ubay memohon dengan penuh memelas, menyampaikan keadaannya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan biarkan dia masuk.
Jangan orang mengatakan bahwasannya ya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah memperlakukan sahabatnya dengan cara yang tidak baik. Kan orang mengenal dia sebagai sahabat Rasul, penampilannya sebagai penampilan orang-orang Islam. Lalu sang anak berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bila engkau memerintahkan seseorang untuk membunuh ayah saya, biarkan saya yang melakukan, agar saya tidak mendendam terhadap pelakunya. Dari peristiwa ini, ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita patut belajar, patut memahami bahwasannya keperkasaan, keagungan dan kemuliaan adalah milik Allah yang telah menciptakan langit buminya dengan seluruh isinya. Kita hamba-hamba Allah yang diberikan wewenang dalam wilayah kita yang terbatas. Apa yang kita lakukan sebenarnya penuh dengan keterbatasan. Baik dari sisi kemampuan, begitu pula leluasnya wewenang dan otorita yang kita miliki. Semua betul-betul berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lakukan pada seseorang tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Kebaikan yang kita akan berikan kepada seseorang tanpa izin Allah juga tidak akan terlaksana. Tapi bila Allah Subhanahu wa ta'ala turun tangan untuk memberikan kebaikannya kepada seseorang atau menutup pintu rahmatnya, siapa yang kuasa untuk mengubah? Oleh karena itu jangan sekali-kali kita membiarkan diri kita bergantung kepada selain Allah. Bila kita bekerja pada seseorang, ketahuilah yang memberikan rezeki adalah Allah. Sedangkan orang tersebut hanya merupakan wasilah dan perantara. Dan kamu tidak menerima hal tersebut kecuali dengan imbalan yang kamu berikan melalui pekerjaan kamu. Pekerjaan kamu, pengetahuanmu, kelebihan yang ada pada kamu juga merupakan karunia Allah. Begitu pula kelebihan keutamaan yang ada pada Tuhanmu juga merupakan karunia Allah. Jadi kamu bersama dirinya sesama hamba, saling membutuhkan. Di mana kamu bertukar manfaat kamu dengan pekerjaan kamu, keahlian kamu. Dia memberikan juga dari keuntungan usahanya yang diberikan kepada kamu. Oleh karena itu jangan pernah sekali-kali kamu merendah. Hendaklah kamu bekerja dengan baik, penuh adab, tapi harapanmu hendaklah kamu gantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam surah Fatir Allah berfirman pada ayat 10, "Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a." Siapa-siapa yang menginginkan kemuliaan, siapa-siapa yang ingin menjadi seorang yang mulia, orang yang betul-betul terbebas dari intimidasi dan penekanan atau menjadi permainan orang lain. Siapa-siapa yang ingin menjadi orang yang mulia, mulia di tengah keluarganya, mulia di tengah-tengah masyarakatnya, maka ketahuilah, falillahil izzatu jami'a, ketahuilah kepunyaan Allah, al-izzah seluruhnya. Semua dalam kendali Allah. Allah memberikan bagi siapa yang Allah kehendaki, sebaliknya juga Allah menahan dari siapa yang Allah kehendaki. Orang yang diberikan kemuliaan dia akan mulia, sedangkan yang ditinggalkan Allah akan berubah menjadi seorang yang hina. Jadi man kana yuridul izzah, siapa yang menginginkan mendambakan kemuliaan, menjadi seorang yang mulia, yang kuat dan perkasa, ketahuilah falillahil izzatu jami'a. Jangan dia datang kepada selain Allah yang tidak memiliki apa-apa. Kepunyaan Allah al-izzah seluruhnya, kemuliaan, keagungan, demikian pula keperkasaan. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, yang naik ke sisi Allah hanyalah kata-kata yang baik, yang bersih, yang mulia. Wal amalus salihu yarfa'u, dan amal-amal saleh diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina yamkuruna as-sayyi'at lahum adzabun syadid, adapun orang-orang yang melakukan makar-makar yang buruk, lahum adzabun syadid, bagi mereka Allah sediakan azab yang maha dahsyat. Siapa yang diberikan kekuatan, diberikan kemuliaan dan kekuasaan,
berbuat kejahatan, melakukan makar untuk menimbulkan kerusakan, memalingkan manusia dari jalan Allah, Allah telah sediakan bagi mereka azab yang amat dahsyat. Di dunia sebelum di hari akhir, dia akan merasakan kehinaan akibat dari perbuatannya, karena dia merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, yang maha perkasa lagi maha agung. Jangan Anda beranggapan bahwa mereka akan lolos dari tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi azab di hari kemudian nanti. Jadi walladzina yamkuruna sayyi'at lahum adzabun syadid. Mereka yang melakukan makar yang buruk, bagi mereka Allah sediakan azab yang amat dahsyat, yang amat mengerikan. Wa makru ulaika huwa yabur, dan makar mereka yang mereka lakukan akan kembali kepada mereka. Akan hancur dan kembali kepada mereka sendiri. Wa makru ulaika yabur. Semua yang mereka lakukan dari makar, rencana-rencana yang keji yang mereka lakukan terhadap umat, bangsa, negara, atau terhadap seseorang, semua akan hancur. Dan semuanya akan berbalik kepada mereka. Man hafara hufrah dakhala fiha. Orang yang menggali lubang, sebelum orang lain masuk, dia sudah berada di dalamnya. Dia yang menggali, sebetulnya dia menggali untuk dirinya. Sedangkan orang lain belum tentu masuk ke dalamnya. Maka hendaklah kita betul-betul memiliki hati yang bersih, jiwa yang tulus, yang penuh rahmat, memiliki rasa keadilan. Sifat-sifat ini yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah, kemudian sandarkan hidup kita kepada Allah Al-Aziz yang maha perkasa. Niscaya Allah akan menganugerahkan kemuliaan bagi kita semua. Tapi sungguh sayang, kebanyakan manusia telah masuk dalam perangkap syaitan, diperdayakan oleh mereka, mengajak manusia untuk berpaling dari Allah, lalu berharap, mengemis, meratap di hadapan sesama makhluk yang menjerumuskan dirinya semakin dalam kehinaan. Jadi man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Siapa yang menginginkan kemuliaan, ketahuilah kemuliaan, begitu pula keperkasaan dan keagungan, seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalian harus sadari bahwa yang naik ke sisi Allah hanyalah ucapan, tutur, dan kata-kata yang baik. Naik ke sisi Allah, direstui oleh Allah, akan masuk ke dalam hati manusia, juga membawa manfaat keberkahan bagi orang di sekeliling kita. Wal amalus shalihu yarfa'u, dan amal-amal soleh diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka yang melakukan kejahatan mereka akan hancur, sia-sia, bahkan berbalik kepada mereka. Sedangkan apa yang mereka rencanakan tidak akan terjadi melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka yang berlindung kepada Allah, berpegang kepada talinya, bernaung di bawah naungannya, mereka lah orang-orang yang berada dalam keadaan aman. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Contoh yang lain, Nabi kita Muhammad SAW setelah hijrah menuju kota suci Madinah, berperang berhadapan dengan kaum musyrikin yang jumlah mereka lebih besar, begitu pula kekuatan dan perbekalan mereka serta persenjataan mereka. Orang-orang musyrik memiliki pasukan berkuda yang lebih banyak dari jumlah kaum muslimin yang kebanyakan mereka hanya berjalan kaki. Dalam perhitungan di atas kertas, seharusnya kaum muslimin dengan mudah dikalahkan oleh kaum musyrikin. Tapi dengan rahmat Allah, Allah memenangkan mereka. Setelah itu mereka kembali melanjutkan peperangan. Setelah peperangan Badar yang meraih kemenangan yang gilang gemilang, mereka kembali berperang bersama kaum musyrikin dalam peperangan Uhud, karena kebetulan berada di gunung Uhud. Nabi telah mengatur pasukan dengan baik.
Di bahagian belakang kebetulan bukit yang cukup tinggi menempatkan pasukan pemanah untuk menghalangi serangan yang datang dari belakang. Nabi berhadapan dengan kaum musyrikin yang jumlahnya lebih besar, berhasil mengalahkan, memojokkan mereka. Membuat keadaan mereka betul-betul kocar-kacir penuh dengan ketakutan. Pada saat kemenangan sudah hampir diraih, pasukan pemanah yang melindungi bahagian belakang kaum muslimin rupanya tergiur pada dunia. Mereka takut kalau mereka tetap di atas tidak akan menerima apa-apa. Padahal rampasan perang akan dibagi dengan penuh keadilan. Akhirnya mereka turun. Begitu mereka turun, akhirnya mereka kecolongan dari belakang. Pasukan kaum musyrikin menyerang dari belakang hingga membuat kondisi dan keadaan yang sudah hampir meraih kemenangan mengalami kekalahan karena mereka meninggalkan disiplin. Ini pukulan yang cukup berat bagi kaum muslimin hingga mereka bertanya-tanya, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Ketika kalian bertanya-tanya kenapa? Ketika kalian terkena musibah, kenapa semua ini terjadi? Kenapa kalian sebagai orang-orang yang berjuang di jalan Allah bersama Rasulnya mengalami kekalahan? Padahal sebelumnya kalian pada peperangan sebelumnya telah meraih kemenangan berlipat kali ganda. Kalian bertanya-tanya, anna hadza, apa sebabnya semua ini? Dijawab oleh Allah, sesungguhnya semua itu kembali kepada kesalahan kalian, pelanggaran kalian yang tidak mentaati pemimpin kalian. Adapun Allah Maha Kuasa untuk memenangkan kalian. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hiburan bagi kaum muslimin dan dukungan bagi mereka, bahwa mereka di saat berperang berhadapan dengan musuh-musuh Allah, musuh orang yang beriman, sebetulnya mereka bukan berperang sendiri, tapi mereka berperang diiringi dengan bala tentara Allah dari para malaikat. Allah berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 123, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Sesungguhnya Allah telah memenangkan kalian dalam peperangan Badar, padahal kondisi kalian pada saat itu dalam keadaan adillah, jamak dari dzalil, artinya hina, lemah, tidak memiliki kekuatan. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah kepada Allah agar kalian bersyukur. Kalau kalian bertakwa, kalian akan meraih kemenangan dan kemuliaan hingga membuat kalian bersyukur pada Allah. Yang membuat Allah membantu orang-orang yang beriman dalam perjuangan mereka karena kelebihan iman mereka dan ketakwaan mereka. Tapi yang mengaku sebagai orang yang beriman, kalau sikap, perbuatan, cara hidup mereka sama dengan orang-orang yang kafir dan musyrik, bagaimana mungkin kalian berharap Allah membantu orang-orang yang beriman semacam ini? إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. Ketika kamu berkata kepada orang yang beriman, apakah tidak cukup bagi kalian? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan bala bantuan bagi kalian sebanyak 3.000 malaikat yang langsung diturunkan Allah untuk memberikan bala bantuan bagi kalian. Apa tidak cukup bagi kalian? Allah mengirimkan 3.000 malaikat diturunkan untuk mendukung kalian dalam perjuangan kalian. Bala in tasbiru wa tattaqu. Allah Subhanahu wa Ta'ala jawab, kalau kalian patuh, taat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kalian bersabar, maka kalian tidak akan mengalami kekalahan sebagaimana yang kalian alami dalam peperangan Uhud. Apa yang kalian takuti, apa yang kalian risaukan, jumlah kalian yang sedikit, semua itu akan dapat ditutup dengan bala bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alai yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi thalathati alafin minal malaikati munzalin. Apakah tidak cukup bagi kalian? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan bala bantuan tentara malaikat sebanyak 3.000 dari mereka yang diturunkan langsung oleh Allah. Kata bala menjelaskan dengan sendirinya pasti akan mencukupi kalian.
dengan syarat intasbiru wa tattaqu. Kalian sabar dan kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Kalau kalian bersabar, kalian bertakwa, bahkan akan datang segera bala bantuan malaikat, bukan hanya sebanyak 3.000, bahkan sebanyak 5.000 malaikat yang akan Allah kirim. Mereka dalam keadaan siap siaga untuk memberikan bantuan dukungan kepada orang-orang yang beriman. Lalu Allah jelaskan, wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum. Allah tidak jadikan ini kecuali sebagai kabar gembira bagi kalian. Walitatma'inna qulubukum bih, juga untuk membuat hati kalian tentram. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Sedangkan kemenangan hanyalah datang dari sisi Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maha perkasa lagi maha bijaksana. Dua nama ini sering berdampingan bersama-sama. Allah yang maha perkasa di atas seluruh makhluknya, di mana seluruh makhluknya dalam kendali dan genggaman. Bila Allah yang memenangkan satu kaum, siapa yang kuasa untuk menentang Allah Subhanahu wa ta'ala? Tapi walaupun Allah maha perkasa, tidak pernah Allah berbuat sewenang-wenang aniaya terhadap hambanya. Oleh karena itu Allah tambahkan nama yang lain sebagai pendamping, Al-Aziz, Al-Hakim, maha perkasa lagi maha bijaksana. Berbeda dengan kita makhluk. Begitu kita merasa diri kita kuat, apalagi tidak ada yang mampu menandingi kita, karena kita di atas masyarakat yang berada di sekeliling kita, mulai kita berbuat sewenang-wenang, menindas mereka. Begitu juga keluarga kita, orang yang dekat dengan kita juga berbuat sewenang-wenang terhadap orang yang di sekeliling. Tapi Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Maha perkasa, maha pengasih lagi maha penyayang. Maha perkasa juga maha penyabar dan penyukur terhadap hambanya. Padahal Allah tidak butuh kepada makhluknya, tidak diuntungkan dengan kebaikan mereka, tidak dirugikan dengan maksiat mereka. Kita makhluk yang diuntungkan. Dari renungan ini ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ingin betul-betul membekali jiwa kita dengan bekal maknawi yang membentengi kita dari ketakutan, dari keresahan, dari kepanikan, dan membekali kita dengan harapan yang besar dan keyakinan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala Dialah satu-satunya yang maha perkasa. Ya'lu wa la yu'la alaih. Dia di atas segala-galanya dan tidak ada sesuatu yang ada di atasnya kehendaknya. Tak ada satu pun kekuatan yang mampu berubah. Oleh karena itu Allah berfirman, "Ma yaftahillahu lin-nasi mir rahmatin fala mumsikalaha." Apabila Allah membuka rahmatnya bagi seseorang, tak ada seorang pun yang kuasa untuk menutup. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Tapi di saat Allah Subhanahu wa taala menahan rahmatnya, tak ada seorang pun yang kuasa untuk melepasnya atau membukanya. Wa huwal azizul hakim, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Al-Aziz yang maha perkasa di mana kekuasaannya, kehendaknya berada di atas segala sesuatu. Dan tidak ada sesuatu yang berada di atasnya atau yang kuasa untuk beralat keputusan, kebijakan, dan kehendaknya. Begitu juga corona, ikhwan dan akhwat. Begitu pula berbagai macam wabah, semua dalam kendali genggaman Allah. Dia tidak sama sekali menyerang seseorang melainkan dengan izinnya. Sedangkan orang yang mendekat, berlindung, bernaung, berpegang kepada Allah, masa Allah akan membiarkan virus-virus tersebut menyerang dirinya? Dirinya berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Begitu pula virus ini juga lahir dan muncul dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walaupun akibat dari pelanggaran manusia, virus yang muncul ini merupakan pelajaran, hukuman bagi mereka-mereka yang melakukan makar-makar yang buruk. Mereka menciptakan senjata biologi untuk membahayakan manusia. Akhirnya subhanallah, makar mereka kembali menghantam mereka. Belum lagi azab yang amat mengerikan di hari kemudian nanti.
para yang bekerja dalam bisnis obat-obatan, mereka menyebarkan virus, lalu mereka menyebarkan dan menjual vaksin-vaksinnya. Untuk meraup keuntungan mereka rela mengorbankan masyarakat banyak. Dan ini bukan hanya terbatas pada satu negara. Banyak orang-orang semacam ini di setiap negara, kecuali mereka orang yang beriman, yang tidak mungkin sama sekali akan mengorbankan orang lain demi keuntungan pribadi. Bahkan dia siap mengorbankan dirinya untuk keselamatan dan kebahagiaan orang lain. Karena dia hidup bukan untuk dunia ini, dia hidup untuk menggapai kemuliaan di hari akhir. Kehidupan yang tidak mungkin dibandingkan dengan kehidupan dunia ini. Di sana harta maupun keluarga tidak akan bermanfaat. Kedudukan maupun harta tidak akan berguna. Tapi yang akan menyelamatkan kita iman, takwa, dan amal soleh kita. Jadi ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, cukup pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, membantu kita untuk betul-betul mendekat ke sisi Allah, berpegang kepadanya. Baca ayat-ayat suci Al-Quran dan renungkan isinya. Bertasbih, berzikir kepadanya akan menerangi hidup kita. Begitu pula keluarga kita. Ingat firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, banyak-banyaklah kalian menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepada Allah baik pagi dan petang. Kalau kita mensucikan Allah, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kurang dan tidak suci lalu kita sucikan, tidak. Mensucikan Allah maksudnya mensucikan jiwa kita dari prasangka buruk terhadap Allah. Bagaimana mungkin Allah yang maha kasih, yang maha penyayang, yang maha sempurna, maha bijaksana berlaku aniaya pada hambanya. Begitu pula mensucikan jiwa kita dari adanya sekutu bagi Allah. Hingga kita betul-betul memfokuskan wajah kita, hati kita, jiwa raga kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah Allah mengatakan, banyak-banyaklah kalian berzikir kepada Allah dan bertasbihlah kepadanya pagi dan petang. Ayat selanjutnya, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dialah yang melimpahkan selawatnya untuk kalian. Juga para malaikat berselawat, berdoa untuk kalian, memohon ampun bagi kalian. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari dalam kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Kepanikan yang dirasakan umat saat ini, kegelisahan, ketakutan, kesulitan hidup, itu merupakan bahagian dari kegelapan. Tapi dengan berzikir kepada Allah, bertasbih kepadanya, membesarkan, mengagungkan Allah, Allah akan melimpahkan selawatnya untuk kita. Begitu pula malaikat berselawat untuk kita. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah terhadap orang yang beriman secara khusus benar-benar amat menyayangi mereka. Kalau Anda merasa beriman, Anda jangan khawatir. Anda orang-orang yang disayangi oleh Allah. Yang paling penting kita betul-betul berusaha untuk memperbaiki keimanan kita. Meluruskannya sesuai dengan tuntunan Allah. Dan jangan Anda dalam keadaan berharap lari kepada selain Allah. Jangan pula dalam saat takut kalian berlindung kepada selain Allah. Tapi sebagaimana yang Allah ajarkan dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini merupakan jalan keselamatan bagi kita semua. Jadi berzikir, bertasbih kepada Allah akan membantu kita. Karena Allah akan melimpahkan selawatnya untuk menerangi hidup kita. Begitu pula para malaikat. Di antara hal yang akan membuat kita menerima selawat dari Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang berselawat untuk nabinya satu kali, dia akan menerima 10 selawat dari Allah dan malaikatnya. Siapa yang berselawat untuk keluarga nabinya satu kali, dia akan menerima selawat dari Allah dan malaikatnya sebanyak 10 kali untuk keluarganya. Oleh karena itu, bacalah selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan
kepada selawat dan keberkahan pada Rasulnya sebagaimana yang Allah limpahkan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Dan mudah-mudahan selawat yang kita baca ini juga akan membawa selawat dan keberkahan bagi kita dan keluarga kita, sebagaimana yang Allah limpahkan bagi para kekasihnya Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, begitu pula kepada Ibrahim dan keluarganya. Apa yang kita lakukan dari kebaikan, Allah akan balas dengan lebih baik. Hal jazaul ihsani illal ihsan, bukankah balasan al-ihsan, kebaikan yang dilakukan seseorang adalah balasan yang baik yang serupa. Tapi balasan yang datang dari Allah akan berlipat ganda bagi kita semua. Jangan Anda takut, jangan Anda khawatir, jangan Anda panik yang membuat Anda kehilangan kendali diri Anda. Tapi mendekatlah kepada Allah, berlindunglah kepadanya, bertasbih, berzikir, mengagungkan Allah, membaca ayat-ayat sucinya, berselawat kepada Nabi-Nya akan membuat Anda terlindung dan aman dalam perjalanan hidup Anda di dunia maupun di saat Anda dibangkitkan di hari akhir nanti. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.